pertambahan penduduk yang terus meningkat, lahan pertanian yang terus menyempit akibat pergeseran fungsi menjadi kawasan industri maupun kawasan penduduk, menyebabkan teknologi pertanian harus segera atau dikembangkan. Di video berikut ini kita akan melihat dan belajar bagaimana perkembangan pertanian yang sudah diterapkan di negara-negara maju seperti Cina dan negara-negara Eropa, bahkan negara paman sama Amerika Serikat yang telah mengintensifikasi pertanian guna meningkatkan ketahanan pangan untuk mencukupi kebutuhan pangan negaranya maupun kebutuhan global sebagai bisnis. Tak usah jauh-jauh kali temanlah, kalau di Asia ini yang menjadi role model negara yang maju pertanian adalah Cina dan Jepang. Nah, kalau ini negara-negara yang sudah menerapkan teknologi di bidang pertanian, mereka telah menggunakan alat-alat canggih seperti drone, gunakan teknologi robotik dalam minyak. Nah, ini contohnya teman, penggunaan drone digunakan baik sebagai alat untuk menyemprot pestisida maupun pemupukan, ataupun juga bisa mengontrol lahan ataupun tempat budidaya pertanian. Nah, kalau ini adalah contoh lahan budidaya pertanian yang terintegrasi dengan budidaya ikan. Nah, di sini menggunakan teknologi yang ramah lingkungan. Nah, kita lihat ada panel-panel tenaga surya yang berfungsi sebagai sumber tenaga untuk menggerakkan turbin-turbin ataupun mesin-mesin yang berguna untuk mengelola kualitas air di perikanan. Nah, sedangkan di atasnya ini ada tanaman blueberry. Nah, dari hasil pertanian perikanannya ada sisa-sisa bahan organik ini yang akan dialirkan untuk sebagai sumber nutrisi bagi tanaman blueberry. Nah, kalau ini teman adalah sistem irigasi untuk penyiraman air untuk tanaman. Nah, dia menggunakan pipa-pipa yang dialirkan ke lokasi budidaya sehingga tidak perlu lagi untuk menyiram secara manual maupun mengharapkan terjadinya hujan, apalagi kalau di negara tersebut terpengaruh oleh 4 musim. Ada musim-musim tertentu yang musim kering, sehingga ini bisa diatasi teman. Negara-negara seperti Eropa, Amerika sudah menerapkan teknologi mesin-mesin mekanisasi pertanian untuk mengerjakan lahan budidaya mereka. Bahkan untuk menanam hingga panen sudah menggunakan teknologi mesin-mesin raksasa, sehingga tidak perlu menggunakan tenaga manusia yang cukup banyak lagi. Pantas saja lah orang-orang Eropa itu banyak waktunya untuk berlibur temannya. 4 bulan aja bekerja,
8 bulan sisanya bisa berlibur keliling dunia cuy. Beda dengan kita ya cuy. Nah kalau si Mas nih lagi memupuk nih guys, menyemprot pestisida kayaknya guys nih dari atas ini. Kalau di negara-negara barat Eropa itu kan termasuk 4 musim teman, jadi untuk mensiasati itu sehingga tidak terpengaruh terhadap produksi mereka itu membangun greenhouse yang besar, cukup besar. Nah greenhouse ini menyebabkan produksi mereka cukup besar karena di lingkungan budidayanya bisa terkontrol, nah baik itu suhu maupun gangguan dari hama penyakit. Bahkan nutrisi sendiri bisa terkontrol teman, bahkan terhubung dengan alat-alat canggih yang mengukur kebutuhan ataupun keadaan kondisi lingkungan ataupun media dari pertaniannya. Lihatlah gaya bapak ini teman, dia bahkan bekerja pun menggunakan baju putih karena dia tidak takut kotor. Ada yang menurut aku lucu dari negara Cina, nah, karena mereka itu menanam tanaman baik itu padi maupun tanaman lain itu dilakukan di danau teman. Nah nggak bisa, bahkan membuat sawah di lereng-lereng gunung. Nah mungkin kita bisa lihat di video ini. Nah, ini adalah tanaman padi yang ditanam di bukit-bukit. Nah inilah teknologi mereka, bagaimana orang itu bisa membuat bukit-bukit jadi lahan sawah. Lahan basah mengacu pada Kalau kita lihat memang, kalau kita gali sumber-sumber dari beberapa literatur ataupun informasi lainnya, negara-negara yang menerapkan teknologi-teknologi ini disebabkan oleh keterbatasan, baik itu keterbatasan lokasi maupun keterbatasan akibat pengaruh suhu atau musim. Nah, seperti di Eropa, nah, kalau untuk keterbatasan tempat memang seperti Cina. Nah, Cina ini kalau tidak salah saya ini hanya nggak lebih dari 20% kawasannya ataupun luas wilayahnya untuk pertanian. Nah sementara jumlah penduduknya, kita tahu negara Cina merupakan negara dengan jumlah penduduk terbanyak di dunia. Nah bagaimana mencukupi kebutuhannya sehingga mereka sampai menerapkan teknologi, bahkan memaksimalkan lokasi yang bisa dimanfaatkan untuk budidaya pertanian. Nah contohnya ini, lahan perairan pun bisa ditanami dengan tanaman pangan. Jadi jangan heran kalau kita lihat negara Cina di tengah-tengah
air itu ada gundukan tanah sedikit aja bisa ditanami dengan tanaman, saking terbatasnya lahan pertanian mereka guys. Nah, bagaimana dengan negara kita? Nah, kita bisa lihat sendiri lah guys, bisa menilai sendiri. Lahan kita luas tapi belum bisa kita manfaatkan secara maksimal. Nah, ini memang kendala kita guys. Negara-negara dengan luas perairan yang cukup luas ataupun terbatas lahan daratannya, nah ini adalah teknologi yang biasa digunakan oleh mereka, itu teknologi aquaponik, atau sistem pertanian terapung. Nah, jadi mereka menggunakan media apung. Nah, yang di sana itu sumber nutrisi tanaman itu langsung berasal dari air yang banyak mengandung bahan-bahan organik. Nah, contohnya di Cina nih. Nah, ini adalah pertanian terapung yang terbesar di dunia, saya rasa. Mungkin karena itulah temannya, makanya pepatah itu masih berlaku sampai sekarang. Langit belajarlah dari negara Cina katanya. Nah, mungkin ini karena mereka selalu punya inovasi, selalu punya cara memaksimalkan potensi yang mereka miliki untuk kemandirian ataupun kemajuan negaranya sendiri. Nah, bagaimana kita teman? Itu kembali pada diri kita sendiri. Nah, ini mungkin bisa menjadi role model ya bagi kita yang punya lahan sangat terbatas, misalnya di perkotaan, namun terindikasi lahannya subur. Nah, ini dia teman, teknologinya bisa digunakan. Bahkan di danau bisa ditanami tanaman padi. Nah, ini cukup menarik sekali saya rasa. Cumannya mungkin memang ya modalnya ini yang besar. Ya, tapi kalau sebanding ya kenapa tidak kita coba ya kan? Nah, itu dia. Akhir kata saya rasa demikian. Semoga ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Salam Agro Madian.